Acara ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Galeri Publik dan masih dengan Bapak Baroto, Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Ya Pak Baroto, ini ada pertanyaan lagi nih, sebenarnya nggak jauh beda tapi pemirsa pasti butuh lebih spesifik. Nah seandainya nih Pak, ada warga negara asing mengajukan permohonan tapi dia tidak berjasa untuk Indonesia, dia memang pure dari negara asing ingin berpindah menjadi negara Indonesia. Ini seperti apa? Persyaratan yang harus mereka penuhi, apakah ada berkas-berkas yang berbeda dengan yang lainnya? Oh, ini sangat mungkin sekali Mbak Gis. Karena ini kan sebenarnya prinsipnya sama dengan yang orang yang pengen naturalisasi tadi kan. Banyak yang sekarang ini misalnya dia udah berlama-lama nih kan, sekarang ini udah batas-batas negara itu sudah semakin tipis lah. Artinya orang warga negara Indonesia kerja di luar negeri, atau demikian juga orang luar negeri dari negara asing di Indonesia itu bekerja, udah banyak gitu. Nah, karena bekerja lama, cinta Indonesia, dia pengen jadi warga negara Indonesia, bisa-bisa banget gitu. Yang penting syaratnya terpenuhi tadi, misalnya dia harus 5 tahun tinggal di Indonesia berturut-turut, atau 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian juga tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam 1 tahun misalnya, terus ada dari tidak keberatan dari negara asalnya. Nah, sama ini secara administratif sama. Jadi intinya begini Mbak, siapapun bisa menjadi warga negara Indonesia kalau memenuhi syarat seperti yang sangat jelas kalau di undang-undang ini di pasal 8 ya, mungkin pasal 8 Undang-Undang 12 2006. Nah, itu sangat jelas sekali. Intinya begitu. Dan jadi sekarang banyak sekali. Banyak yang kemudian menikah dengan warga negara Indonesia juga banyak. Jadi siapapun sebenarnya bisa mengajukan asal dia memenuhi aspek yang diminta dari Kemenkumham sendiri ya Pak? Iya. Oke. Nah berbicara tentang siapapun bisa mengajukan dan bisa dari aspek pernikahan. Nah ini dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dapat dikelompokkan sebagai warga negara Indonesia itu siapa saja Pak? Warga negara Indonesia? Iya, warga negara di Indonesia. Jadi di undang-undang ini pertama di Undang-Undang 12 2006 ini hanya mengenal dua nih, warga negara Indonesia atau warga negara asing. Kalau dulu ini kan ada keturunan dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang ini yang warga negara Indonesia kan jelas tadi ya, warga negara yang memang sesuai dengan ditentukan dengan undang-undang, sesuai dengan asalnya dia adalah warga negara Indonesia. Nah selain itu adalah warga negara asing, kan gitu. Jadi di undang-undang saat ini tidak mengenal warga negara keturunan, kan gitu loh. Jadi hanya WNI atau asing. Jadi cuma ada dua, WNI atau asing. Tidak ada yang tadi apa keturunan. Oke, nah mengulang lagi nih Pak Broto, mungkin pemirsa masih ada yang terlewat. Bagaimana untuk anak usia di bawah umur yang memiliki ibu orang Indonesia dan ayahnya WNA? Apakah kewarganegaraan mereka otomatis nih bisa langsung menjadi warga negara Indonesia? Oh oke, Mbak Ges, ini sebenarnya isu yang menarik nih. Ini yang sebenarnya malah paling aktual dan permasalahan ini paling kompleks. Nah, Undang-Undang 12 2006 ini salah satu undang-undang yang disebut undang-undang yang revolusioner. Undang-undang yang memberikan perlindungan dari sisi HAM-nya kemanusiaan. Nah, intinya begini, kalau salah satu orang tuanya ini adalah warga negara Indonesia, anak tersebut dipastikan punya hak untuk menjadi warga negara Indonesia. Sudah pasti itu. Entah misalnya ayahnya Indonesia, ibunya asing atau sebaliknya. Kalau dia lahir dari orang tua tersebut, dia pasti punya hak warga negara Indonesia. Nah, itu satu. Tetapi Indonesia ini hanya mengenal satu kewarganegaraan. Tunggal. Tidak boleh dia menjadi warga negara asing. Nah, bagaimana kalau dengan orang tuanya yang salah satunya asing tadi kan gitu. Artinya berpotensi anak tersebut bisa menjadi dua kewarganegaraan. Sangat mungkin, karena mungkin misalnya ya, dia lahir dari ayahnya Indonesia, ibunya warga negara Belanda. Di Belanda dikasih lah, atau di Amerika dikasih warga negara gitu. Otomatis kan dua. Gitu. Nah, undang-undang ini memberi kesempatan. Inilah yang dikatakan anak berkewarganegaraan ganda. Jadi anak hasil perkawinan campur atau anak yang lahir di negara iusoli atau negara yang otomatis memberikan tadi. Nah, anak-anak ini diberi kesempatan
tetap menjadi warga negara Indonesia tanpa kehilangan warga negara asingnya. Jadi dia punya dua. Nah, tetapi undang-undang ini mengatur kalau anak tersebut sudah 18 tahun atau sudah memilih, maka harus melakukan pilihan salah satu. 18 tahun atau sudah kawin. Iya. Jadi tergantung yang mana duluan, kawin duluan atau 18 tahun duluan. Dia harus memilih salah satu. Nah, proses milih ini diberi jangka waktu 3 tahun. Logika sederhananya, artinya 18 tambah 3, maksimal 21 tahun, anak tersebut harus pilih salah satu kewarganegaraan, tidak boleh dua. Nah, kalau 21 tahun ini tidak melakukan pilihan, maka dianggap asing. Dia dianggap asing, anak-anak tersebut. Nah, ini yang terjadi, yang sekarang ini kami juga selalu sosialisasikan bahwa anak-anak yang hasil perkawinan campur ini harus punya kesadaran penuh. Dia harus milih salah satu kewarganegaraan. Kasus yang seperti ini kalau di Indonesia masih banyak, Pak, dan apakah cukup tinggi? Nah, kalau banyak sih relatif ya, tetapi ada. Ini kalau bicara warga negara, kadang-kadang kita bukan bicara banyak juga. Ini menyangkut hak asasi kan, menyangkut perlindungan, menyangkut kemanusiaan. Artinya begini, kalau warga negara Indonesia yang kemudian terancam menjadi asing, padahal dia tidak berkehendak menjadi asing, ini kan sangat prinsip lah, sangat hak asasi sekali. Nah, pemerintah punya kesadaran untuk itu. Artinya memang ini yang kita pikirkan, ternyata saat ini masih ada yang seperti itu. Anak yang mungkin, ya mungkin karena sosialisasi yang tidak sampai, atau mungkin karena kesadaran masyarakat itu sendiri yang dia tidak sadar bahwa ayah ibunya ini berbeda kewarganegaraan. Ya harusnya kan dia melakukan pilihan, lupa mungkin dia. Ada juga yang mungkin posisinya ada di luar negeri. Nah, sehingga mereka tidak melakukan pilihan. Nah, saat ini sedang kita coba bagaimana anak tersebut tetap mempunyai kesempatan untuk menjadi warga negara Indonesia. Kalau menurut Undang-Undang 12.006 sudah sangat jelas kalau tidak melakukan pilihan ya mereka menjadi asing. Itulah makanya ini saya kira ini persoalan yang prinsip juga ini. Lalu Pak Broto tadi kan Bapak mengatakan maksimal di 21 tahun. Jika anak tersebut akhirnya sudah melewati umur tersebut, dia udah 22 tapi tidak juga memilih. Nantinya ini akan seperti apa? Tetap asing atau dia bisa mengajukan lagi ulang untuk naturalisasi, diterimakah oleh Kemenkumham atau seperti apa? Nah, karena sudah tidak melakukan pilihan, diperlakukan sebagai orang asing. Nah, kalau sudah masuk menjadi orang asing, masuk rezim naturalisasi tadi. Dia kalau ingin menjadi warga negara Indonesia, harus melalui proses naturalisasi tadi, yang kalau orang asing tadi. Nah, ini berkasnya ya, jadinya ada perbedaan dan proses ya Pak? Prosesnya sama persis kalau menjadi karena orang asing tadi. Nah, inilah yang menjadi catatan kita Mbak Kes ya. Karena begini, ada banyak kasus yang orangnya itu nggak pernah keluar negeri, anak-anak ini. Karena mungkin bapak ibunya kan berbeda kewarganegaraan. Dia nggak pernah keluar negeri. Terus kemudian dia pengen menjadi WNI. Tetapi hanya karena lupa atau apalah telat tadi, kan menjadi asing. Sementara anak tersebut ada di Indonesia. Nah, ini persoalan yang saat ini kita hadapi. Dan saat ini pemerintah sedang memformulakan, mencari jalan supaya anak-anak tersebut tetap ada jalan. Karena ini aspek kemanusiaan, ini aspek sangat prinsip sekali. Karena kalau tidak kita kasih jalan keluar, undang-undang menyatakan sangat jelas dia akan menjadi asing. Nah, bagaimana orang yang nggak pernah keluar negeri menjadi asing, ataupun kadang-kadang juga anak ini lagi dapat beasiswa keluar negeri gitu, beasiswanya belum keluar, belum selesai. Tiba-tiba di tengah jalan dia dipaksa harus memilih warga negara Indonesia. Nah, ini kan dilema, sulit. Kalau dia menjadi WNI, beasiswanya dicabut kan, misalnya seperti itu. Nah, ini kan agak problematis lah di situ. Nah, ini yang saat ini pemerintah sedang cari jalan keluar supaya anak-anak tersebut tetap mempunyai jalan lah, misalnya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Nah, yang kita lakukan adalah tentunya karena ini undang-undang masih sama nih Mbak Kesni, Undang-Undang 12.006. Merubah undang-undang tidak sederhana, butuh proses waktu panjang. Dan sementara anak-anak ini data ini semakin kita temui banyak. Nah, makanya kita sedang menyisir, rencana akan ada beberapa perubahan di
regulasi di bawah undang-undang di PP nomor 2 tahun 2007. Nah, ini akan kita lakukan beberapa perubahan supaya memberikan jalan bagi anak-anak tersebut. Oke, Ini yang kita lakukan. luar biasa. Ini sosialisasi terus yang dilakukan dari Kemenkumham ya, supaya anak-anak ini juga punya kejelasan masa warga Indonesia diperlakukan secara asing. Pak Broto, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak, perbincangan ini sangat seru. Pemirsa tetaplah bersama kami di Galeri Publik. Acara ini dipersembahkan oleh